Assalamualaikum, masih bersama saya Yulfial Fikrinur, dosen mata kuliah Kebijakan Sektor Publik di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang jenis kebijakan publik. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini. Baiklah, kita mulai kepada materi. Menurut Guy Peters, dalam bukunya Handbook of Public Policy, memahami kebijakan publik sebagai aktivitas menyeluruh pemerintah yang dilakukan secara langsung atau melalui perantara yang berdampak pada kehidupan warga negara. Suatu kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagai teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tidak lepas dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, salah satu tujuan mata kuliah kebijakan sektor publik adalah untuk menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik tersebut sehingga terwujudlah suatu kebijakan publik tertentu. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Dai, dampak kebijakan publik merupakan semua efek yang timbul oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata, seperti pembangunan, penggusuran, pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19, termasuk juga kuliah daring, dan lain-lain. Suatu kebijakan pasti akan menimbulkan dampak, baik itu yang positif atau negatif. Misalnya, ketika kebijakan publik melenceng dari keputusan politik yang berdampak buruk dan koruptif bagi masyarakat, akan meruntuhkan suatu rezim pemerintahan. Dampak positif yang dimaksud adalah dampak yang diinginkan akan terjadi akibat suatu kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna untuk lingkungan kebijakan. Contohnya, menurunkan harga-harga kebutuhan pokok, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif yang dimaksud adalah dampak yang tidak memberikan suatu manfaat untuk lingkungan kebijakan dan tidak dikehendaki terjadi. Contoh, penerapan Undang-Undang Darurat Sipil dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kementerian Hukum dan HAM di bawah pimpinan Yasona Lawli membebaskan 31.786 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi dengan alasan demi mencegah penularan COVID-19 dan lain-lain. Dalam hal ini, pemerintah meminimalisir berkembangnya virus corona. Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Yasona Lawli mengeluarkan surat edaran yang intinya untuk warga binaan yang sudah menjalani setengah masa pidana itu diberi kemudahan untuk asimilasi. Namun itu tidak berlaku bagi narapidana yang masuk PP 99. Jadi pidana khusus tidak masuk. Kategorisasi berdasarkan dampaknya kepada masyarakat dan hubungan antara stakeholder yang terlibat di dalamnya, maka jenis kebijakan publik terbagi menjadi 1. Kebijakan distributif, yaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk memberikan fasilitas dan pelayanan bagi golongan penduduk tertentu. Contohnya, kebijakan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin, kebijakan bebas biaya pendidikan, dan lain-lain. 2. Kebijakan pengaturan, yaitu kebijakan publik yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat melalui pembatasan kebebasan bertindak dari subjek atau golongan penduduk untuk mengurangi pertentangan di antara golongan yang bersaing. Contoh, konflik antar kelompok, undang-undang pornografi dan porno aksi, dan lain-lain. Self-regulator policy, yaitu ini nomor 3 ya, yaitu kebijakan publik yang diusahakan dan didukung oleh kelompok kepentingan untuk memajukan dan melindungi kepentingan mereka
Contohnya, peraturan praktek dokter. Keempat, redistribusi, yaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk merubah alokasi kemakmuran, pendapatan, dan hak di antara berbagai kelompok dan kelas dalam masyarakat. Contohnya, peraturan pengenaan pajak progresif, program peningkatan kesejahteraan, dan lain-lain. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik untuk orang banyak, umumnya melalui satu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Sebagai produk politik, seringkali kebijakan publik berdampak luas terhadap formasi elit. Telah kita ketahui bersama bahwa kebijakan publik adalah segala ketentuan atau aturan yang dikeluarkan pemerintah, baik itu pengertian pemerintah pusat yang berkaitan erat dengan warga negara. Meskipun dihasilkan dengan kerjasama beberapa lembaga negara atau sendiri atau organisasi non-pemerintah, di mana ada hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi, dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat. Publik menuntut kebijakan yang berpihak terhadap kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga di semua level, baik pusat dan lokal, para aktor perencana, perumus, eksekutor, dan implementator kebijakan berkomitmen bagi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat atau atas nama kebijakan publik. Demikianlah materi kita hari ini. Silahkan bagi ada penjelasan yang kurang jelas yang ingin dipertanyakan, ketik di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.